Assalamualaikum teman-teman yang berbahagia. Salam sehat bagi kita semua. Salam kenal bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat. Saya harap teman-teman bisa normal kembali. Semoga teman-teman sehat dan saya sehat. Nah, teman-teman, di sini saya selalu berbagi kepada teman-teman berdasarkan pengalaman saya ketika saya terkena asam lambung, gangguan cemas, dan psikosomatis. Saya tidak bosan-bosannya memberikan teman-teman motivasi, memberikan teman-teman dorongan supaya teman-teman itu bisa sembuh dari asam lambung dan gangguan cemas ini. Karena teman-teman, di sini saya pernah mengalami kondisi seperti teman-teman alami saat ini. Saya, teman-teman, cukup parah dulu ketika saya dulu terkena gangguan cemas asam lambung. Karena dulu saya, teman-teman, tidak tahu ilmunya, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya merasa bahwa hanya saya sendiri yang mengalami gangguan kecemasan dan asam lambung ini. Tapi ternyata setelah saya lihat di YouTube, setelah saya lihat di grup-grup Facebook, ternyata teman-teman kita banyak yang mengalami gangguan cemas dan asam lambung. Nah, sehingga teman-teman, ketika kita mengalami yang namanya asam lambung, mengalami gangguan cemas ini, kadang sekali ada yang bisa sembuh dengan cepat, ada yang sembuh lama, ada yang sembuh dengan obat kimia, ada yang sembuh dengan obat herbal. Tinggal tergantung dari teman-teman. Bagaimana keyakinan teman-teman itu untuk bisa sembuh. Karena sebenarnya teman-teman, obat dokter itu hanya bisa membantu. Tapi sejatinya yang dapat menyembuhkan teman-teman yaitu adalah diri teman itu sendiri. Nah, karena teman-teman ketika kita mengonsumsi obat herbal, mengonsumsi obat kimia. Nah, setelah obat itu habis, sensasi itu muncul kembali. Karena teman-teman, saya dulu ketika saya terkena asam lambung gangguan cemas ini, saya sudah bolak-balik dokter. Saya sudah ke dokter umum, dokter spesialis, tapi tidak ada perubahan. Karena yang saya rasa, teman-teman, saya memiliki penyakit yang berbahaya, tapi dokter mendiagnosa saya hanya memiliki penyakit asam lambung. Itu pun asam lambung. Dan dokter pernah berkata bahwa Anda ini tidak apa-apa, Anda ini tidak memiliki penyakit berbahaya. Tapi saya waktu itu mengalami ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang berat, seolah-olah ini adalah akhir dari segalanya. Saya medical check up semua, baik dari bagian dalam, organ-organ dalam, paru-paru, jantung, semua normal teman-teman. Tapi yang saya rasakan itu sangat luar biasa. Sehingga apa yang terjadi yaitu adalah kita tidak percaya terhadap apa yang dikatakan dokter terhadap diri kita. Nah, ini adalah yang akan menjadi penghambat teman-teman ketika teman-teman mengalami asam lambung, gangguan cemas ini untuk sembuh, yaitu adalah teman-teman tidak percaya atas apa yang dikatakan diagnosa dokter terhadap diri teman-teman. Padahal teman-teman itu ketika didiagnosa memiliki penyakit asam lambung, teman-teman itu tidak percaya. Sehingga apa yang terjadi? Teman-teman itu selalu bisa menyimpulkan sendiri bahwa saya ini memiliki penyakit yang berbahaya, saya ini tidak bisa sembuh, saya ini adalah orang yang menderita. Nah, ini sebenarnya teman-teman harus mulai saat ini harus percaya. Karena teman-teman, ini pengalaman saya ketika saya itu minum obat. Saya pernah beli obat di online teman-teman. Nah, jadi apa yang terjadi? Obat mahal, setelah saya minum 2 hari ada sensasi yang muncul, ya kita buang. Karena kita cepat sekali tidak percaya dengan apa yang kita konsumsi teman-teman. Nah, jadi mulai saat ini teman-teman jika mengonsumsi salah satu obat, usahakan minimal teman-teman 4 hari. Nah, mungkin dari resep dokter itu biasanya 3 hari. Nah, teman-teman itu konsisten, komitmen, percaya bahwa ini yang dapat menyembuhkan diri teman-teman.
Nah, untuk selanjutnya teman-teman itu terkait dengan percaya ini, ketika teman-teman diberikan motivasi, diberikan dorongan oleh motivator, memberikan solusi. Nah, itu akan menumbuhkan kepercayaan teman-teman. Tapi teman-teman itu tidak percaya. Seolah-olah teman-teman itu itu saja. Nah, seperti itu. Padahal apa yang saya sampaikan ini akan membuat diri teman-teman itu termotivasi. Nah, kepercayaan itu adalah hal yang harus teman-teman tanamkan. Nah, tapi ketika teman-teman yang memiliki gangguan cemas yang parah ini, ketika ada orang yang ngomong negatif terhadap diri teman-teman, itu yang teman-teman percaya. Sedangkan orang-orang yang ngomong positif terhadap teman-teman bahwa Anda ini tidak memiliki penyakit apapun, Anda ini orang yang sehat. Nah, itu sebenarnya yang teman-teman harus percaya. Selanjutnya apa yang menjadi penghambat teman-teman ketika mau sembuh dari gangguan cemas dan asam lambung? Yaitu adalah teman-teman mendengarkan tapi tidak melakukan. Memang ini teman-teman itu sering sekali bertanya, seolah-olah teman-teman itu tidak percaya pada diri teman-teman. Teman-teman ini semua pertanyaan diucapkan tapi teman-teman tidak melakukan. Contoh, ketika teman-teman bertanya pada saya, terus bagaimana cara mengatasi tenggorokan yang mengganjal. Nah, saya saranin teman-teman itu minum air putih yang hangat. Tapi teman-teman itu baru 1 kali, udah buang. Ada nanti orang yang mengatakan seperti ini, dicoba lagi. Ada orang yang mengatakan seperti ini, dicoba lagi. Semua saran orang itu teman-teman coba. Padahal belum satu didengar 100%, teman-teman sudah berpindah. Nah, sering bertanya tapi teman-teman tidak melakukan itu, tidak konsisten terhadap apa yang dikatakan orang, sehingga semua semua motivator get anxiety teman-teman cari, teman-teman itu bandingkan. Nah, ini teman-teman membandingkan satu dengan yang lainnya, mencoba obat yang satu, nanti obat yang kedua, obat, dan seterus lagi. Nah, teman-teman, ini yang menjadi penghambat teman-teman. Selanjutnya yang menjadi penghambat teman-teman yaitu adalah teman-teman itu tertutup, tidak mau berbagi. Contoh sederhana, ini pengalaman saya teman-teman, karena dulu waktu saya terkena gangguan cemas dan asam lambung ini, saya tertutup, tidak berani cerita terhadap orang apa yang saya rasakan, karena takut, sebenarnya takut diketawakan teman-teman. Nah, jadi apa? Seperti takut mati, jantung berdebar, keringat dingin. Nah, seperti itu. Kita takut ngomong terhadap keluarga, baik itu pasangan, baik itu orang tua, baik itu orang terdekat kita tidak berani katakan itu. Padahal itu sejatinya ketika teman-teman beranikan diri mengatakan apa yang teman-teman rasakan, pasti itu sekali cepat sembuh. Contoh sederhana, ketika teman-teman pergi ke psikolog, pasti teman-teman nanti akan ditanya apa yang Anda rasakan. Ketika teman-teman itu buka semua apa yang teman-teman rasakan, pasti akan plong. Tapi ketika teman-teman tidak berani, tertutup, tidak berani cerita terhadap apa yang teman-teman rasakan, maka itu akan menjadi penghambat teman-teman itu untuk sembuh. Teman-teman itu lebih sering searching di Google. Nah, ini akan menjadi penghambat teman-teman untuk sembuh dari gangguan lambung dan gangguan cemas ini. Teman-teman itu lebih percaya terhadap Google. Teman-teman searching di Google dengan apa sensasi yang saya rasakan, jantung berdebar ciri-cirinya seperti apa, BAB warnanya hitam, apa dampaknya. Nah, jadi teman-teman itu nanti kalau di searching di sana, terus pasti banyak muncul sekali ke bawah. BAB yang hitam berarti ini penyakit yang berbahaya, ini berbahaya dan berbahaya. Seperti itu. Mulai saat itu teman-teman stop searching di Google. Mulai saat ini teman-teman harus terbuka terhadap siapapun, apa yang teman-teman rasakan. Maka ketika teman-teman terbuka terhadap apa yang dirasakan, maka akan rasanya enak, akan rasanya plong. Jadi kita tidak sendiri. Nah, bisa teman-teman, untuk penghambat kesembuhan ini banyak sekali faktor, yaitu teman-teman tidak berani keluar rumah, lebih senang sendiri, tertutup.
tidak mau bergerak, takut semuanya, tidak mau keluar dari zona nyaman. Nah, ini teman-teman yang jadi penghambat teman-teman ketika teman-teman mau sembuh dari asam lambung dan gangguan cemas ini, karena saya pernah mengalami, sehingga itu yang menyebabkan saya itu lama sembuh teman-teman. Dan kita tidak mengetahui apa asal usul kita terkena ini, kita tidak tahu ilmunya, karena teman-teman itu salah satu faktor yang bisa menjadi penghambat teman-teman itu sembuh dari gangguan lambung dan gangguan cemas ini, yaitu adalah tidak mengetahui apa saja yang menjadi penyebab teman-teman itu terkena ini, terkena itu. Mungkin ada pikiran yang berat atau tekanan batin, sudah mengalami trauma yang berat, penyakit yang tidak kunjung sembuh. Nah, seperti ini harus teman-teman kenali, harus teman-teman tahu apa sebenarnya yang menjadi penyebab teman-teman terkena gangguan cemas dan asam lambung. Kalau saya dulu itu saya tahu apa yang menjadi penyebab saya terkena gangguan cemas ini. Tinggal teman-teman harus terbuka terhadap orang-orang terdekat di sekeliling teman-teman, keluarga, siapa yang teman-teman itu percaya. Nah, karena kita ini teman-teman sulit percaya, asli sulit percaya ketika ada dokter mengatakan Anda tidak apa-apa, Anda tidak memiliki penyakit yang berbahaya, Anda ini orang yang sehat. Tapi kita karena sensasi, tapi ketika teman-teman cuek, ketika teman-teman tidak peduli dengan sensasi yang Anda rasakan, maka saya dulu waktu proses penyembuhan, walaupun ada sensasi yang muncul, saya keluar. Walaupun sensasi keringat dingin, kaki tangan itu kesemutan, tetap saya keluar. Dan akhirnya nanti ketika di lokasi, di tempat kita berada itu ada sensasi yang muncul, tarik napas yang dalam, lepas secara pelan, maka sensasi itu akan kembali, ketenangan itu akan kembali. Nah, jadi teman-teman, jika ada sensasi yang muncul pada diri teman-teman, jangan sekali-kali teman-teman itu panik. Ketika teman-teman itu panik, ketika sensasi muncul, maka itu akan menimbulkan asam lambung itu naik ke kerongkongan, dada rasanya terbakar, pokoknya perasaan tidak nyaman sudah ketika teman-teman itu panik. Teman-teman itu khawatir, was-was, jangan-jangan nanti seperti apa, jangan-jangan nanti saya kampuh. Pokoknya teman-teman itu selalu ikatkan, bagaimana jika kalau saya itu kambuh, bagaimana jika saya itu seperti ini. Akhirnya teman-teman itu searching di Google, akhirnya teman-teman cari berbahaya. Nah, ini seperti itu. Nah, itu akan menjadi penghambat teman-teman untuk sembuh dari gangguan cemas dan asam lambung ini. Nah, mungkin ini bisa memberikan teman-teman motivasi, memberikan teman dorongan supaya teman-teman itu lebih semangat, lebih tahu apa yang harus dilakukan. Nah, karena saya di sini berbagi kepada teman-teman berdasarkan pengalaman, saya tidak berdasarkan hanya teori tapi betul-betul pengalaman, karena cukup lama saya mengalami ini. Karena saya tidak tahu, 1 tahun pertama saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, bagaimana cara saya mengatasinya, karena saya sama seperti teman-teman tidak tahu tidak tahu apa yang penyebabnya. Tapi setelah saya lihat di YouTube, tapi untuk teman-teman sekarang, dari dulu teman-teman sudah ketahui ini ternyata penyakit ini, tapi kalau sekarang itu banyak teman-teman kita yang menjadi motivator get anxiety, jadi kita lebih mudah, lebih memahami. Jangan teman-teman itu searching di Google samakan sensasi yang ini dengan yang itu, terus mentor yang satu, mentor kedua, mentor ketiga, mentor keempat, dan seterusnya. Nah, mungkin semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.